Puji Tuhan, Shalom semua saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita masing-masing di rumah masing-masing, kita merasakan ya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Rasanya tidak ingin berhenti berkhotbah, menyembahkan terus kemudian berhenti untuk berkhotbah. Dan saya percaya bahwa Voice of Worship memang kita punya satu DNA, yaitu kita rindu untuk menghampiri Tuhan di dalam penyembahan. Malam ini ada sesuatu yang Tuhan letakkan kuat. Sebetulnya saya sempat membagikan ini di satu tempat. Dan malam ini itu berbicara kuat kembali bahwa kita masih memasuki bulan kedua dari tahun 2023. Saudara, malam ini saya ingin membagikan kepada saudara yaitu menemukan karah. Jadi khotbah saya malam hari ini adalah tentang menemukan karah. Apa itu karah? Kita akan melihat dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita akan membaca dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam versi bahasa Indonesia. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, kalimat dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 ini ada satu keanehan, karena Alkitab menuliskan begini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Padahal kita tahu secara logika, secara manusia, yang cepat itu yang menang lomba. Kalau kita bicara tentang lari ya, lomba lari. Yang umumnya, secara umum, penilaian pada umumnya adalah kalau kita mau menang, ya yang cepat, yang kakinya panjang, itu yang paling akan mencapai garis akhir duluan. Terus kemudian dituliskan keunggulan perjuangan juga bukan untuk yang kuat. Padahal secara umum, biasanya yang kuat ini yang kemudian juga akan mendapatkan kemenangan. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Saudara, secara dunia kita juga tahu bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak pinter, gimana bisa kaya gitu, kecuali ketiban rezeki atau ketiban dapat undian lotre yang tiba-tiba dalam sekejap mengubah nasib. Intinya apa yang dimaksud dengan ayat 11 ini? Saya mau menekankan pada kalimat yang terakhir. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ternyata kata waktu dan nasib yang dituliskan di dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa aslinya, kata nasib, saudara, adalah kata yang dipakai dengan bahasa asli yaitu karah. Sayang sekali bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata nasib. Tetapi dalam bahasa Inggris, dalam versi bahasa Inggris dituliskan begini, the time and chance. Dalam bahasa Inggris jadi waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan dapat terjadi pada mereka semua. Jadi bahasa Inggrisnya sedikit lebih bagus daripada nasib, saudara ya. Waktu dan kesempatan. Tetapi dalam bahasa aslinya lebih keren lagi karena kata waktu yang dipakai bahasa aslinya adalah kairos. Dan kata chance atau kesempatan atau nasib yang dituliskan di sini dalam bahasa aslinya adalah karah. Nah, malam ini saya mau menekankan pada karah. Kenapa? Karena kata karah itu juga sudah mengandung pengertian kairos. Apa sih arti karah? Nah, arti sederhana dari karah adalah the right person in the right place, in the right time, in the right happening. Wow, 4 nih ya. The right person, in the right place, in the right time, in the right happening. Kalau diterjemahkan, orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, atau kairos,
dan dalam kejadian yang tepat. Jadi kalau orangnya tepat, tempatnya tepat, waktunya pas, tapi kejadiannya enggak ada apa-apa, juga jadi enggak karah. Jadi karah ini gabungan dari semuanya. Orangnya pas, tempatnya pas, timingnya pas, dan kejadiannya juga pas. Pas semuanya. Nah, yang menariknya dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11, Tuhan itu berbicara begini loh. Ternyata kemenangan tidak selalu hanya didominasi untuk yang cepat, ataupun untuk yang kuat, atau kekayaan itu hanya untuk yang pintar-pintar. Tetapi Tuhan itu mau kasih kita lihat bahwa kekayaan, kemenangan itu bisa terjadi kepada semua orang, walaupun tidak pintar, walaupun tidak cepat, walaupun tidak bijak. Intinya, walaupun tidak memenuhi persyaratan semuanya itu. Bisa terjadi kekayaan, kemenangan, bisa terjadi kepada mereka semua. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, karena karah itu bisa terjadi kepada semua orang. Tuhan mau katakan begini, karah yaitu waktu yang pas, kejadian yang pas, tempat yang pas, dan orangnya pas, sehingga membuat kemenangan itu terjadi. Bukan karena dia pintar, tapi karena dia pas di tempat yang pas, dia ada di waktu yang pas, dia ada dalam kejadian yang pas, dia ada sebagai orang yang pas. Jadi ini yang dinamakan karah. Nah, sebuah kabar gembira pada hari ini adalah Tuhan bilang, tidak selalu kok yang kaya itu yang pinter-pinter. Yang menang itu yang cepat-cepat. Mungkin kamu nggak cepat, mungkin kamu nggak pinter, mungkin kamu nggak kuat, tapi kamu bisa mengalami yang namanya karah. Saya mau kasih contoh pada teman-teman, sebuah contoh yang sangat jelas mengenai karah. Yuk kita buka di kitab Rut, saudara. Sebuah contoh yang sangat jelas sekali mengenai karah, itu bisa kita temukan di kitab Rut. Kita lihat kitab Rut pasal yang kedua. Kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang kita akan baca ya, dari ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir selai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, saudara. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Saya stop sampai di sini dulu. Kita tahu background dari Rut di pasal 2 masih dalam kondisi yang susah. Jadi menurut saya ini orang yang pas karena dia lagi susah. Orang susah kayak Rut di cerita ini. Udah kehilangan suami, dia meninggalkan negerinya dan sebagai orang asing, dan dia adalah seorang janda. Seperti yang kita tahu, pada zaman itu seorang janda itu betul-betul di level yang sangat bawah. Tidak mempunyai BPJS, tidak mendapatkan hak pilih, betul-betul dianggap aib, betul-betul dianggap rendah. Intinya semua penderitaan itu komplit ada pada seorang yang namanya Rut. Jadi kalau ada di antara kalian yang hari ini merasa sebagai orang yang penderitaannya komplit, nah coba di-compare nih ya sama Rut ya. Penderitaannya komplit. Nah, contoh yang lain orang yang penderitaannya komplit itu Ayub ya. Dan contoh yang lain tentang orang yang menderitanya sempurna lengkap itu ya antara lain Rut. Jadi sudah statusnya kurang bagus, secara ekonomi juga kurang bagus, secara sosial juga kurang bagus. Nah, Alkitab menuliskan begini, ayat yang ketiga, yuk. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Ada sebuah tempat yang namanya di ladang. Dan menurut saya, itu adalah ladang yang tepat, the right place. Jadi the right person, kenapa saya bilang the right person? Karena Rut itu memang sangat-sangat susah.
Dan yang kedua, in the right place, ada di ladang. Kenapa saya bilang itu tempat yang tepat? Karena Alkitab menuliskan, yuk, kebetulan, nah perhatikan, bahasa Indonesia menuliskan dengan kata kebetulan. Nah, bahasa Inggris itu bagus sekali ya, kata-kata yang dipakai itu istilahnya itu gini. Kalau bahasa Jawa lebih mantep ya, kalau orang Surabaya lebih bilang begini, jelalah, apa ya itu? Kalau diterjemahkan itu gimana itu? Jelalah, ya ampun, siapa yang nyangka ternyata itu berada di tanah milik Boas. Kenapa saya bilang dia ada di tempat yang tepat? Kenapa saya bilang dia ada di tempat yang tepat? Karena pas. Boas itu orang kaya. Satu. Dua, Boas itu juga belum punya istri. Dua. Tiga, ternyata Boas itu ada hubungan keluarga sama Naomi. Empat, ternyata Boas itu merupakan salah satu anggota keluarga yang berhak bisa menebus Rut. Wah, ini pas semuanya, saudara. Dari ujung kepala sampai ke kaki itu pas semuanya buat Rut tentunya ya. Nah ini the right person in the right place. Nah terus kemudian Alkitab menuliskan bahwa pada waktu itu dia memungut jelai. Nah menurut saya in the right time. Kenapa saya bilang in the right time? Coba perhatikan ayat 4. Lihat ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Berarti Boas ngelihat. Betul ya? Boas ngelihat, saudara. Nah, saudara, dituliskan, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Nah, berarti pas pada waktu itu Boas datang. Berarti Boas itu tidak tiap hari datang ke tempat itu. Nah, pas datang, pas lihat Ruth. Nah, itu in the right time. Dan terjadilah kejadian yang ajaib, yaitu kita tahu lanjutan ceritanya, singkatnya bahwa semua kombinasi ini membawa Ruth itu naik status. Dari janda dan orang asing, kemudian menjadi masuk sebagai nyonya besar, kemudian menjadi seorang yang sangat kaya, dan masuk di dalam bilangan orang-orang Israel. Inilah yang saya sebut dengan karah. Kalau itu terjadi kepada orang yang lain, yang sudah kaya, mungkin nggak pas, karena dia udah kaya. Tetapi itu terjadi pada Ruth yang saya bilang sudah janda, sudah ekonominya sangat miskin, dan itu tepat diolah demikian, membawa terjadi peledakan, pelejitan, percepatan, promosi Tuhan yang luar biasa. Ini yang saya sebut karah. Satu contoh lagi tentang karah. Yuk kita lihat 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat 1. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Kita tahu ada cerita seorang perempuan Sunem. Elia memerintahkan untuk meninggalkan daerah itu sebagai orang asing selama 7 tahun. Dan singkatnya ayat 3. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perial rumahnya dan ladangnya kepada raja. Tradisi Yahudi ya, saudara, kalau orang sudah melewati dari 7 tahun, tanah ditinggalkan, itu maka sebetulnya tanah itu sudah hilang. Nah, itu ceritanya dalam tradisi orang Yahudi. Jadi sebetulnya secara hak perempuan ini sudah kehilangan haknya untuk mengklaim kembali tanahnya lagi maupun rumahnya. Tetapi
dia itu berpikir bahwa siapa tahu ketika dia berusaha untuk ketemu raja, siapa tahu nasib baik berpihak kepada dia. Walaupun secara legal dia sudah kehilangan haknya. Nah, Alkitab menuliskan di ayat 4, Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Jadi pada waktu itu bujangnya Elisa, namanya Gehazi, lagi cerita nih, ngobrol sama raja. Lagi ngobrol sama raja. Dan raja itu tanya, gimana sih? Ceritakan tentang perbuatan besar yang dilakukan sama Elisa. Nah, Gehazi itu menceritakan tentang perempuan Sunem yang anaknya dibangkitkan. Perempuan Sunem yang tadinya mandul, kemudian dapat mujizat, dapat anak, lalu sampai anaknya mati dan dibangkitkan. Diceritakanlah. Nah, Anda perhatikan. Lalu di ayat yang kelima, kita perhatikan ini. Ayat yang kelima, kalimat yang terakhir. Lihat ya. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Anda bayangkan untuk seseorang ketemu dengan raja, itu kalau nggak ada invitation, nggak ada undangan, itu bisa sampai menjadi hukuman mati. Dan kadang-kadang raja membuka waktu, memberi waktu untuk menerima tamu dari rakyat, untuk menyampaikan keluhan dan sebagainya. Tetapi itu tidak tahu kapan seenaknya raja ya, seenaknya raja mau buka sekarang pintunya untuk menerima tamu, ya oke, kalau raja enggak, mereka nunggu. Jadi ceritanya orang bisa menunggu berhari-hari di depan untuk sampai ketemu dengan raja. Nah, inilah yang saya bilang karah. Ketika raja dan Gehazi itu lagi berbincang, yang dibahas adalah perempuan Sunem. Nah, Anda bayangkan, ini yang saya bilang right happening, kejadiannya kok pas. Lagi membicarakan in the right time, lagi membicarakan ngerasani perempuan Sunem. Entah gimana perempuan Sunemnya itu lewat, Gehazi melihat, ini loh raja, perempuan Sunem yang saya ceritakan. Jadi in the right time, in the right place, in the right happening, dan the right person, karena wanita inilah yang membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan belas kasih raja untuk menebus kembali tanah yang sebetulnya sudah hilang. Nah, Alkitab singkatnya menceritakan bahwa wanita ini akhirnya bukan hanya mendapatkan tanah dan ladang yang dulu miliknya, tetapi luar biasanya raja mengganti segala bunga hitungan yang selama 7 tahun. Jadi dapat plus-plus. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dia dapat plus-plus. Nah, inilah yang saya sebut karah. Nah, saya mau kasih kabar gembira buat Bapak Ibu. Pada waktu saya pulang dari Israel, ketika terakhir rute kami sempat berkunjung ke tempat di mana Mazmur 23 ditulis yang disebut sebagai lembah kekelaman. Dan yang kaget dan tidak pernah saya bayangkan dan direncanakan bahwa tempat yang sama dengan lembah kekelaman adalah tempat di mana Elia disembunyikan Tuhan selama 18 bulan, lalu diberi makan dari burung gagak. Saudara, ada satu pesan profetik pada waktu itu yang Tuhan taruh untuk memasuki tahun ini. Bahwa seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 ketika Tuhan memberikan message tentang Elia di tepi sungai Kerit. Dan awal 2023 Tuhan memberikan message tentang Mazmur 23. Saya menangkap satu kesamaan bahwa baik tentang Elia di sungai Kerit maupun Mazmur itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Itu berbicara tentang penyediaan Tuhan. Kedua-duanya sama-sama punya background kekeringan. Kedua-duanya punya sama latar belakang, yaitu masa sulit. Nah, saya mengingatkan bahwa tahun 2023 mungkin masa sulit belum lewat. Tetapi hal yang sama akan terjadi seperti pada waktu kisah Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan itu ingin mengatakan bahwa tahun ini tetap akan ada pemeliharaan-pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Seperti Mazmur 23. Kalau saudara lihat tentang lembah kekelaman di mana Mazmur 23 ditulis, itu tempatnya gersang.
semuanya warnanya coklat. Tetapi aneh, di bagian sini bisa ada sekumpulan rumput, di bagian sebelah sana bisa ada rumput lagi, di bagian sebelah sini bisa ada rumput lagi. Itu yang pernah saya diskusikan, saya pernah bagikan kepada Anda semua, bahwa pemeliharaannya Tuhan itu adalah seperti gembala kepada domba. Domba tidak tahu di mana rumput yang bagus, tetapi gembala akan nuntun. Nak, ini loh nak rumputnya. Nak, ini loh nak rumputnya. Nak, ini loh nak air minumnya. Nah, ini loh nak tempat yang teduh. Nah, ini loh nak tempat yang aman. Intinya yang Tuhan ingatkan pada waktu saya pulang dari Israel adalah begini. Tahun 2023 ini Tuhan akan menaruh kita pada Karah. Saya ulangin. Tuhan akan memposisikan kita ibarat kayak orang planet itu ya. Planet itu tiba-tiba bisa pada garis yang sinkron, ya kan? Planet itu bisa tertata, bisa seperti garis yang sinkron, dan ketika planet itu tertata pada satu garis tertentu akan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Demikian juga tahun ini akan ada anak-anak Tuhan yang diletakkan Tuhan pada garis tertentu, pada sikon tertentu, sehingga Karah terjadi kepada dia. In the right person, orang yang memang pas butuh, orang yang memang sedang dalam kondisi kritis, orang yang memang sedang memerlukan seperti pemulihan kayak Ruth, orang yang memang sedang membutuhkan pembelaan seperti perempuan Sunem. The right person, in the right place, di tempat yang pas, di waktu yang pas, dan dalam kejadian skenario yang pas semuanya, sehingga orang ini sama seperti Ruth dan perempuan Sunem tiba-tiba diangkat tinggi, tiba-tiba dimuliakan, tiba-tiba betul-betul mengalami perlompatan yang ajaib. Inilah yang dinamakan dengan Karah. Saya berdoa Anda bisa tangkap pesan Tuhan ini, bahwa ini yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Nah, pertanyaannya sebelum kita lebih jauh, saya mau ajak lihat dulu Kejadian 24 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 24, kita lihat ayat yang ke-12. Kejadian 24 ayat yang ke-12. Waktu Abraham mau mencari mantu untuk anaknya Ishak, dia mengutus bujangnya. Nah, Anda perhatikan, Kejadian 24 ayat yang ke-12. Bujangnya berdoa begini, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saudara, bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, God of my master Abraham, please give me success. Tuhan, Allahku, Tuannya Allah Abraham, please tolong berikan aku keberhasilan this day, hari ini. Saya berharap ini yang akan menjadi doa kita di tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesuksesan kepadaku tahun ini, bulan ini. Kiranya tercapai tujuanku, katanya bujangnya Abraham. Kiranya tercapai mimpiku tahun ini. Kiranya tercapai kerinduanku tahun ini. Kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Dalam bahasa aslinya, sukses, amazing. Saudara tahu bahasa aslinya sukses? Karah. Jadi ternyata yang diminta sama bujangnya Abraham adalah dia berkata begini, ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham, kiranya Engkau menaruhkan Karah pada hidupku hari ini. Berarti seseorang bisa sukses, kata Alkitab di Pengkhotbah pasal 9 tadi, bukan kecepatan, bukan dimenangkan oleh mereka yang, kemenangan bukan terjadi pada mereka yang cepat. Kekayaan bukan terjadi pada mereka yang pintar. Lah terus gimana? Ada sebuah ilmu yang lain di dalam firman Tuhan,
bahwa kemenangan, berkat terjadi pada orang-orang yang mendapatkan karah. Seperti Ruth, amin. Dia kaya dalam waktu yang sangat singkat. Orang bilang hoki banget ini Ruth. Nasibnya dalam seketika berubah. Kalau Anda bilang apakah Ruth menjadi kaya karena dia pintar? Tidak. Dia cuma memungut jelai, saudara. Lalu apakah Ruth ini menjadi hoki seperti ini karena dia cantik? Alkitab tidak menuliskan seperti itu. Alkitab tidak pernah menuliskan Ruth itu cantik ya. Yang saya tahu yang cantik itu Esther. Karena Esther itu jelas, kalau tidak cantik nggak mungkin dia jadi kandidat untuk dihadapkan kepada raja. Tapi kalau Ruth, Alkitab tidak pernah menceritakan dia cantik loh. Jadi saya percaya gini, hokinya Ruth itu terjadi karena seperti yang dikatakan oleh bujangnya Abraham, arah. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku hari ini. Saudara, mari kita menemukan dan mendapatkan karah dari Tuhan. Saudara, saya mau tunjukkan satu lagi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah begini. Bu, jadi apa dong yang harus saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan karah, Bu, terjadi dalam hidup saya? Sebetulnya lebih tepatnya itu gini ya Bapak Ibu. Bukan jenis pekerjaannya apa yang harus kita lakukan supaya kita itu mendapatkan karah, hoki seperti itu. Ada banyak orang tanya, bisnis apa Bu yang enaknya kita lakukan sekarang ini? Supaya kita itu cepat. Orang bilang bisnis yang makanan tidak pernah mati. Saya ketemu dengan pengusaha kecantikan, dia bilang, bisnis paling enak itu bisnis kecantikan, karena bisnis kecantikan itu tidak pernah mati. Ada lagi orang yang menjadi punya usaha di bidang pendidikan, dia bilang, pokoknya dari zaman dulu orang akan selalu punya anak, dan bisnis yang tidak akan pernah mati adalah bisnis pendidikan. Anda perhatikan apa yang terjadi pada Ruth. Bisnis apa yang dia kerjakan sehingga dia mendapatkan karah? Dia cuma memungut jelai, saudara. Jadi rezekinya dia, statusnya dia naik, sama sekali tidak ada kaitan dengan jenis bisnis yang dia kerjakan, jenis pekerjaan yang dia kerjakan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, jadi bukan soal jenis pekerjaan apa yang kita harus lakukan, tetapi saya mau tunjukkan bagaimana Anda melakukan apapun yang Anda kerjakan. Itu yang menurut saya penting. Jadi, it's not about what, bukan apa yang saudara kerjakan, but how, bagaimana saudara mengerjakan. Mungkin hari ini yang bisa saudara kerjakan cuma memungut jelai. Saudara cuma jualan kue kecil-kecilan. Mungkin saudara cuma buka usaha toko yang mungkin lagi sepi. Tetapi dimanapun bisa dirubah Tuhan menjadi karah. Betul ya? Di tempat manapun, perempuan Sunem lagi antri, ternyata di dalam antrian bisa dapat hoki. Dimanapun bisa terjadi karah. Saudara, saya kemarin ada pengalaman waktu balik ke Perth, yaitu penerbangan saya dari Bali ke Perth itu 6:30 malam. Terus dikasih pengumuman late arrival, jadi delay. Oke, late arrival 7:30. Oh, oke, mungkin kita 7:30, jam 8 deh cabut. Ternyata sampai jam 8 tidak ada pemberitahuan. Setelah jam 8 sampai 8:30 kami dikabarin bahwa pesawat di-cancel. Untuk pertama kali saya mengalami pesawat di-cancel. Wah, orang-orang pada teriak pesawat di-cancel. Saudara, pesawat di-cancel. Saudara, yang luar biasa pada waktu pesawat di-cancel itu, anehnya saya tuh ya nggak panik ya. Anehnya saya ya, orang-orang ada yang ngomel. Yang beneran dong, jangan bercanda dong. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh cuma percaya gini loh, Tuhan kalau pesawat itu di-cancel, berarti ada sesuatu yang bagus nih yang Tuhan siapkan buat saya. Ternyata pada waktu selesai pesawat di-cancel,
Terus kita pada tanya, terus gimana nih kita sekarang? Ya kalian balik ke tempat check-in, kalian ikuti petugas itu, nanti ambil bagasi kalian lagi. Terus pokoknya ikutin petugasnya. Jadi kita semua 180 penumpang ngikutin saudara kayak anak ayam ngikuti induknya. Ngikutin sampai mengeluarkan bagasi, lalu ngikutin lagi kemana? Ternyata kita dibawa ke bis. Ternyata dibawa ke tinggal di sebuah hotel bintang 5. Kita ditinggalin di hotel bintang 5 1 malam. Wah, pada waktu ditinggalin di hotel bintang 5, saya lihat wajah orang-orang yang tadi mesengut-mesengut itu, yang ngomel-ngomel mulai sumringah, Bapak Ibu. Orang bule yang di belakang saya, wow, dia bilang, dia enggak nyangka hotel itu. Terus singkat cerita, tiap orang dikasih meal allowance, jadi uang ganti untuk makan $30. $30 itu berarti kalau dikalikan 15.000 berarti 450.000 buat makan malam tok. Buat makan malam tok. Besok mau pesen pisang goreng ya terserah lu. Pokoknya kayak room service. Itu di luar breakfast. Jadi saudara, waduh, kita itu di ruang makan kayak orang nggak pernah makan 1 minggu, Bapak Ibu. Jadi, aduh, beli ini, beli ini, beli ini. Kok sisa ya beli ini, tapi perut sudah nggak kuat. Yang menjegelkan suami saya itu gini loh, kok kamu dikasih $30 pesenilah kok soto. Wah, gimana sih? Mbok yang pesen wagyu gitu loh, pesennya soto. Dia bilang, biarpun wagyu mahal, tapi kalau aku nggak doyan ya apa? Ya aku mau soto. Jadi bayangin ya Bapak Ibu, akhirnya malam itu yang luar biasa itu kita sampai dapat kesempatan jalan-jalan di Bali ya, sempat kepengen lihat-lihat Bali sebentar. Kita hotelnya di Kuta Beach, saudara, dekat beach walk. Jadi kita bisa jalan-jalan gitu ya, saudara. Saya tuh soalnya gini loh, sempat batin gini loh. Aduh, aku nih loh nggak pernah sempat jalan-jalan ke Bali, nggak pernah sempat udah terlalu mepet-mepet biasanya jamnya, tapi bisa Tuhan kasih gitu loh. Nah, itu yang menurut saya sampai anak saya bilang begini, "Mah, kalau kayak gini delay mestinya dikasih aja 3 hari, kita nggak keberatan kok." Dikasih kalau di-delay 3 hari lagi pesawat baru terbang, it's okay, nggak apa-apa, kita oke kok, nggak keberatan. Yang saya mau bilang bahwa di dalam kondisi yang buruk sekalipun, yang nggak enak, bahwa kita bisa menemukan hal-hal yang baik, yang indah. Itulah yang saya bilang, bukan soal jenis pekerjaannya. Mungkin toko kita sepi, tapi ketika kita menemukan karah, maka kesuksesan bisa terjadi, saudara. Amin. Bagaimana kita bisa menemukan karah? Yuk, saya ajak baca. Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal 10 ayat 42. Ini yang Tuhan taruh begitu kuat di hati saya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Saudara, kelihatannya simpel. Bukan soal jenis pekerjaan apa yang Anda lakukan, walaupun Anda memungut jelai, tapi yang paling penting adalah di tengah segala pekerjaan itu bagaimana Anda punya posisi hati. Supaya Tuhan menaruh kita di sinkron yang pas, di koordinasi yang tepat, sehingga menghasilkan ledakan yang luar biasa. Maka yang paling penting adalah kita memiliki kondisi hati yang pas. Supaya kondisi hati yang pas akan membawa saudara menjadi the right person, in the right time, in the right place, with the right happening. Bagaimana dengan kondisi hati yang tepat? Ayat 41, Tuhan berbicara tentang Marta. Supaya kita bisa mengerti bagian yang dipilih oleh Maria, maka kita harus mengerti bagian yang dipilih oleh Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau boleh saya simpulkan dengan sederhana,
Saudara, bagaimana kita menemukan Karah? Biarlah hati saudara itu adalah selalu seirama dengan Tuhan. Selalu seharmoni dengan Tuhan. Selalu senada dengan Tuhan. Walaupun Anda buka toko lagi sepi, tetapi ketika hati Anda bisa, terima kasih Tuhan, toko sepi tapi aku percaya kok. Tuhan, aku percaya semua baik. Itu berarti hati kita itu sinkron dengan hatinya Tuhan. Kalau bahasa lain adalah begini, bagaimana kita bisa menemukan Karah? Biarlah hati saudara dan saya selalu dalam kondisi rest, melekat, melebur dengan Tuhan, blending dengan Tuhan. Saudara, di kitab Mazmur dituliskan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Tetapi Tuhan memberikan roti kepada yang siapa saudara? Yang dikasihinya. Nah ternyata kata-kata itu Tuhan memberikan mereka pada waktu tidur. Betul? Kata tidur yang dipakai adalah yashen. Anda harus tahu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam sebab Tuhan memberikan roti pada waktu tidur. Kata tidur yang dipakai adalah yashen. Yang punya pengertian itu bahasa Jawanya itu gini, glibet, apa ya? Terkait dengan Tuhan. Terkait dengan Tuhan. Melebur dengan Tuhan. Bukan sekedar kayak orang cuman menyentuh tuh gitu, bukan, tapi gelibet betul-betul terkait, melebur, blending. Dan itu loh apa yang dilakukan oleh Maria. Memang kita tahu bahwa Maria senantiasa duduk di kaki Tuhan. Betul ya? Sering dikhotbahkan tentang Maria duduk di kaki Tuhan. Yang saya mau bicara bukan fisik. Yang saya mau bicara bukan fisik. Tapi yang saya mau bicara adalah inner, yang di dalam. Kalau saudara mau mengalami Karah, biarlah hatimu yang di dalam selalu glibet dengan Tuhan. Blending dengan Tuhan. Nempel dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Melebur dengan Tuhan. Marta banyak kepikiran. Marta panik pakai kekuatan sendiri. Marta pikirannya kemana-mana. Aduh, belum ngerjain ini, belum ini, aku harus bikin ini, target ini, aku harus gini, tanggungan ndak nututi, ini tanggal sekian dikejar begini, begini, begini. Saudara, saya berharap kalau kita mau mengalami Karah, biarlah hati kita seperti Maria, memilih bagian yang terbaik, yaitu rest dengan Tuhan. Bagian yang terbaik udah nempel dengan Tuhan, masuk di dalam keintiman, melebur dengan Tuhan. Anda tetap kerjakan, mungut jelai, pungutlah. Tapi Anda tiba-tiba jangan kaget. Di tengah-tengah mungut jelai, tiba-tiba ketemu orang pada waktu yang tepat, dalam kejadian yang tepat, di tempat yang bahkan mungkin tidak pernah Anda duga, tahu-tahu mendongkrak saudara secara ajaib. Jadi bukan soal jenis pekerjaan, bukan soal jenis apa yang Anda kerjakan, tetapi kondisi di dalam kita. Biarlah kita memilih bagian yang terbaik seperti Maria. Percayalah, tahun ini banyak Karah akan terjadi di atas hidup saudara dan saya. Tiba-tiba terjadi mengubah banyak hal. Terjadi sinkron. Bagaimana kita bisa mensinkronkan tempat, orang, kejadian adalah kalau hati kita
sinkron dulu dengan Tuhan. Amin. Tangkap dengan iman dan sungguh-sungguh posisikan diri saudara seperti Maria yang selalu, bukan soal fisik ya, yang selalu matanya tuh memandang ke Tuhan, penuh dengan cinta, kayak orang jatuh cinta. Saya membayangkan Maria itu duduk di kaki Tuhan, Yesus tuh bicara. Saya membayangkan Maria itu matanya tuh kayak kucingnya Shrek itu, mungkin ya gini-gini. Mungkin dia ngelihat Yesus itu kok ganteng banget ya. Kok aduh, Yesus tuh kok berwibawa sekali. Saudara, kapan terakhir saudara seperti itu dengan Tuhan? Ayo, kapan? Saudara baru duduk di atas ranjang, baru nyanyi kok ngantuk ya, ingat jemuran, ingat aduh ini masaan, ini aduh aku belum telepon si A si B. Saudara, kapan terakhir kita punya hati yang seperti itu dengan Tuhan? Saya diingatkan Tuhan, sungguh loh, apa yang dipilih oleh Maria, bagian yang terbaik. Saudara mau tahu bagian yang terbaik? Pilihlah seperti yang dikerjakan oleh Maria. Lihatan, baru doa sebentar, langsung Tuhan membangkitkan Lazarus. Iya kan? Pilihlah bagian yang terbaik, yaitu seperti Maria. Saya berdoa seperti doa bujangnya Abraham. Hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, tercapailah tujuanku terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yuk, kita sembahyang. Kita berdoa beberapa saat ini. Ini yang Tuhan taruh malam ini. Bahwa percayalah bukan soal Anda yang mensinkronkan tempatnya. Bukan. Anda tidak perlu berusaha mensinkronkan. Ruth tidak perlu berusaha untuk mensurvei di mana ladang yang prospek untuk mengubah nasib. Hanya dari sebuah kejadian sederhana yang kecil dan remeh, Tuhan bisa membuat sebuah perjumpaan yang sangat dahsyat terjadi yang merubah kehidupan dan nasib Ruth dan keturunannya. Hanya dengan perjumpaan yang dengan sepele, perempuan Sunem juga mendapatkan kembali apa yang hilang, bahkan yang sebetulnya sudah bukan lagi menjadi haknya. Bukan soal bagaimana cara kita menempatkan diri, bukan soal tempatnya di mana, bukan soal apa yang dikerjakan, tapi bagaimana kita menaruh dan selalu memposisikan hati kita setiap hari. Pada saat hati kita diposisikan setiap hari dengan cara seperti Maria, maka Tuhan akan membawa karah terjadi. Bujang Abraham berdoa begini, Tuhan kiranya Engkau memberikan karah kepadaku hari ini. Dan doa kedua dari bujang Abraham adalah kiranya Engkau memberikan kasih karunia kepada Tuanku Abraham. Bahasa aslinya, kiranya Engkau memberikan favor atau kemurahan. Saudara, bagaimana kemurahan itu terjadi? Kemurahan atau favor terjadi pada orang yang hatinya seperti Daud. Tuhan bilang begini, aku menemukan Daud, the man of my own heart. Orang yang hatinya seperti hatiku. Itulah favor terjadi. Maria hatinya sinkron dengan Tuhan, seperti hatinya Tuhan. Maka kemudian yang terjadi, favor Tuhan dinyatakan buat hidup. Bapakku berdoa untuk umatmu, untuk anak-anakmu yang hadir malam ini. Biarlah kami semua boleh tetap menguatkan hati dan kepercayaan. Menaruh hati kami untuk tetap senada, seirama, dalam harmoni dengan Tuhan. Untuk hati kami selalu fokus, tertuju, melekat, melebur menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Karena hamba percaya, seperti itulah yang menyelamatkan Elia. Seperti itu juga yang terjadi pada Mazmur 23. Favor Tuhan mengalir ketika gembala betul-betul menjadi gembala dan kami menjadi domba. Ada sebuah keintiman yang lebih dari normal.
ada sebuah cinta dan kedekatan yang lebih dari rata-rata yang boleh terjadi pada anak-anak-Mu. Hamba berdoa memberkati Tuhan, Davidmu Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan bisa memulihkan kembali hak-Mu yang hilang. Hak-Mu yang dicuri, Tuhan bisa kembalikan. Biarlah hatimu tetap dalam sinkronisasi yang benar dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat pembelaan hak yang Tuhan izinkan itu terjadi hilang dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan itu buat engkau. Tuhan, aku melepaskan berkat buat anakmu Silvi, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Demikian juga tahun ini Tuhan. Hamba-Mu ini akan melihat the right person in the right place, in the right time, with the right happening. Sehingga ada pesta akan terjadi segera baginya dalam waktu yang sangat lebih cepat dari apa yang dia perkirakan dan dia duga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku berdoa untuk memberkati Utami Tuhan. Walaupun hari ini dia seperti ngalamin kayak Ruth, semua seperti dalam kondisi yang melawan, semua seperti dalam kondisi yang against dia, yang secara manusia dia mungkin berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa selesai? Tuhan katakan, seperti Tuhan bisa membela Ruth, walaupun dia harus kehilangan kehormatan. Tuhan, katakan Tuhan memulihkan kehormatan Ruth. Sebagai janda dipulihkan menjadi nyonya besar yang luar biasa. Tuhan bisa memulihkan kehormatan. Tuhan bisa memulihkan engkau. Sebab Tuhan yang menjadi pendamping, suami, pembela, bapa, dan Tuhanmu. Dan Tuhan akan membawa engkau menemukan arah. Tetapi Tuhan katakan biarlah hatimu benar di hadapan Tuhan. Biarlah hatimu sinkron dengan Tuhan. Jangan simpan akar pahit. Lepaskan pengampunan. Lepaskan keikhlasan. Lakukan yang kamu bisa lakukan seperti memungut jelai. Walaupun tampaknya tidak ada artinya sama sekali. Mungkin kau berkata, apa efeknya? Tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Tetapi di tangan Tuhan, sesuatu yang sepele seperti jelai bisa dirubah menjadi sebuah perubahan nasib yang ajaib. Tuhan, aku melepaskan berkat untuk yang namanya Patricia, Tuhan. Aku tidak tahu apa yang sedang dipergumulkan anakmu ini. Tetapi aku boleh melihat kairosmu juga terjadi. Engkau akan melihat pintu yang berabad-abad, yang rasanya sulit untuk dibuka. Tiba-tiba akan bertubi-tubi dibuka oleh Tuhan bagi engkau. Tangkap dan jadilah sesuai dengan iman masing-masing. Dan aku berdoa, pintu yang sulit sekali engkau buka dan kau upayakan secara tangan manusia, Allahmu akan membuka itu bagi engkau. Dan tiba-tiba kemudahan demi kemudahan terjadi buat engkau. Terima dengan iman percaya. Tuhan, aku berdoa buat yang namanya Hartono. Aku tidak tahu siapapun ada yang hadir yang mengikuti malam ini. Tuhan, aku berdoa dimanapun yang namanya Hartono ini Tuhan. Bahwa engkau melihat, aku diperlihatkan Tuhan tentang tanah yang sangat tandus. Dan engkau berusaha untuk menggali dan mencari air. Tetapi engkau tidak menemukan. Tuhan ingatkan, nempel dengan Tuhan, balik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali, engkau akan lihat Yesaya 30 ayat 18 akan terjadi kepadamu, bahwa tahun ini juga engkau akan menggali dan engkau akan ketemu air. Engkau akan disegarkan kembali. Engkau mulai akan tertolong. Engkau mulai akan melihat udara dan bisa menghirup nafas dengan lebih lega. Tahun ini juga Tuhan akan turun memberikan pertolongan dan pembelaan bagi engkau. Tapi biarlah posisikan hatimu dengan benar lebih dahulu. Dan Tuhan akan turun tangan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan sama-sama. Hamba memintakan berkat-Mu untuk semua anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Biarlah berkat dari surga turun terjadi atas kami semua. Kemurahan Tuhan menyertai kami dan kiranya Tuhan, Engkau juga akan membuat kami menerima karah
pada tahun ini, sehingga kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang boleh melihat sungguh Tuhan membuat kami dibedakan. Biarlah berkat yang terbaik dari surga, dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun berlimpah atas kami semua malam ini dan sampai sepanjang masa di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.